Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man 'allama bil qalam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhalam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kaum shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, yaitu kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa hingga saat ini. Kita sudah memasuki hari ke-19 pada bulan Ramadan. Dan insya Allah nanti kita sudah akan memasuki pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita menggunakan klasifikasi polarisasi yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan awaluhu rahmah, bahwa awal dari bulan Ramadan itu diawali dengan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang bagian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang ini mengacu pada hadis yang misalnya dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, sekalipun beliau mengatakan in sahhal khabar, andaikan hadis ini sahih, kata beliau, tapi sekalipun ini misalnya dari sisi sanad kurang sahih, tapi kalau bukan untuk hujah maka ini tetap bisa digunakan. Andaikan kita menggunakan pembagian Ramadan dengan 3 polarisasi ini, maka hari ini sudah masuk kita fase akhir dari fase maghfirah. Artinya bahwa orang Islam, kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa pada bulan Ramadan ini akan melewati fase maghfirah. Dia akan sudah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idealnya adalah semacam itu. Kemudian mereka akan memasuki satu fase yang terakhir, satu fase puncak, yaitu itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka saat ini kita adalah untuk melihat apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki hari-hari akhir menjelang bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat dari banyak hadis yang menceritakan hal ini, maka kita akan menemukan bahwa baginda Nabi itu mencontohkan ketika sudah masuk fase-fase akhir, atau yang disebut dengan fil ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir dari bulan Ramadan, maka Nabi semakin meningkatkan ibadahnya. Yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dalam potongan hadis itu dijelaskan semacam itu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya. Ini sosok Nabi yang sudah menjadi manusia yang sempurna, sudah menjadi kekasih Allah, akan tetapi ketika sudah masuk pada fase-fase akhir di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, akan tapi beliau lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Semuanya yang dilakukan oleh Nabi ada nilai-nilai teosentris, nilai-nilai yang berorientasi pada ketuhanan. Bagaimana diri ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzah. Ini menjadi nilai teosentris. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini, kita lihat lingkungan di sekitar kita, ada fenomena yang menarik. Ketika melihat menjelang akhir di bulan Ramadan ini, ternyata kita banyak menemukan pergeseran dari yang idealnya, dari yang dicontohkan oleh Nabi adalah mengisi akhir Ramadan ini dengan nilai teosentris, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada pergeseran yang dilakukan oleh manusia. Pergeseran itu karena yang disebut dengan antroposentris, yaitu aktivitas-aktivitas yang hanya bersifat semacam keduniawian, yang hanya bersifat untuk
kemanusiaan, kebudayaan, dan tradisi. Kita lihat misalnya, menjelang akhir pada bulan Ramadan ini, di siang harinya jalan-jalan sesak, jalan-jalan padat. Kenapa? Karena ternyata orang itu banyak mengisi siang harinya itu berbelanja. Banyak mengisinya kegiatan-kegiatan di mal. Atau kalau tidak seperti itu, mereka sibuk untuk menghias rumahnya agar semakin indah. Sibuk untuk mengganti perabot-perabot rumahnya dengan yang baru, agar nanti pada hari raya terlihat baru. Ini semuanya merupakan hal-hal yang bersifat antroposentris. Pada malam harinya juga kita lihat seperti itu. Ternyata banyak masjid-masjid kosong, musola-musola semakin jemaahnya semakin sedikit, karena banyak di antara mereka itu sibuk, mereka berbelanja pada malam hari, sibuk nge-mall, sibuk pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Semuanya ini masuk dalam ranah antroposentris. Inilah bukti ada pergeseran antara nilai teosentris yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ternyata umatnya banyak lalai. Masyarul muslimin, kaum shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, maka melihat hal ini perlu kita untuk semakin mawas diri, semakin muhasabah diri, bahwa menjelang akhir Ramadan ini yang dipentingkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi, bukanlah kita sibuk untuk mempersiapkan baju baru kita. Nah, tidak. Karena hari raya itu laisa id liman labisal jadid. Hari raya itu sebenarnya bukan milik mereka yang pakai pakaian-pakaian baru. Wa innamal id liman imanuhu tazid. Tapi hari raya yang sebenarnya adalah bagi mereka yang keimanannya itu bertambah. Oleh sebab itu, maka seyogyanya kita mengisi hari akhir menjelang Ramadan ini dengan semakin memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai teosentris kena. Masyarul muslimin rahimakumullah, namun kalau kita mengaca pada sosok ideal, kita ingin menjadi purna sebagai nabi, tentunya kita sebagai manusia maka kita tidak bisa. Kita yang hidup di lingkungan sosial sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan nilai-nilai antroposentris itu. Akan tetapi perlu kita ingat, nilai antroposentris itu jangan sampai menghilangkan sama sekali pada tujuan utama dari Ramadan itu, yaitu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Keluar dari Ramadan ada jaminan dari Allah, itqun minan nar. Oleh sebab itu, maka kita dapat menemukan salah satu solusinya. Salah satu solusi yang dapat kita ambil, misalnya saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, ketika menjelang akhir pada bulan Ramadan ini, karena nanti akan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka Imam Syafi'i mengatakan begini, man syahida al-isya'a was-subha jama'atan faqad akhadha bihadhihi ay bihadhi Lailatul Qadri. Orang yang dia ketika malam itu sholat isya, sholat subuh berjamaah, maka kata Imam Syafi'i, sungguh ia kalau rutin dilakukan setiap Ramadan, faqad akhadha bihadzi Lailatul Qadri, maka sungguh ia akan memperoleh bagian dari Lailatul Qadar. Maka ini dapat kita jadikan sebagai salah satu solusi. Kita boleh untuk juga melakukan hal-hal yang berorientasi pada antroposentris, akan tapi jangan lupa minimal kita, misalnya kita tidak mampu untuk iktikaf sebagaimana Nabi yang selalu iktikaf pada menjelang 10 akhir pada bulan Ramadan. Kita tidak mampu misalnya melakukan semacam itu, maka minimal yang perlu kita lakukan sholat isya, tarawih, lanjut nanti subuhnya berjamaah. Maka insya Allah faqad akhadha bihadzi Lailatul Qadri. Maka nilai Lailatul Qadar itu akan kita peroleh, dan insya Allah nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita menjadi bagian yang bukan bagian orang-orang yang merugi, akan tapi kita akan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang mendapat jaminan itqum minan nar. Masyarul muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.